Selamat siang Bu, selamat siang teman-teman. Saya Natalia Nurhayati, perwakilan dari kelompok 5, program studi akuntansi perpajakan semester 5 dari Politeknik Elbajo Komodus. Pada kesempatan ini, saya mewakili teman-teman akan membahas analisis terkait bank. Dalam kesempatan ini, ada 2 pokok pembahasan yang akan kami bahas dalam video ini. Yang pertama, fungsi pokok dan lingkungan usaha bank umum. Yang kedua, jasa bank umum seperti clearing, transfer, inkasso, letter of credit, falas atau valuta asing, bank garansi, penyetoran dan pembayaran dana. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aldo. Kepada Aldo saya beri kesempatan. Selamat siang Bu, selamat siang teman-teman. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian umum bank. Bank umum adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta menyediakan berbagai jasa keuangan lain seperti clearing, transfer, dan penyediaan fasilitas pembayaran lingkup usahanya, meliputi sistem pembayaran, pemberian kredit, dan pembiayaan, serta pengolahan dana melalui produk simpanan. Selanjutnya apa itu analisis terkait bank umum? Analisis terkait bank umum adalah proses kritis dalam mengevaluasi dan memahami kondisi keuangan, kinerja, dan operasional bank umum melalui pengkajian data keuangan, rasio, serta aspek lain seperti struktur pendapatan, kualitas aset, dan efisiensi operasional untuk mendeteksi masalah keuangan, menginformasikan keputusan strategis, dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Tujuan dari analisis bank umum yang pertama itu mendeteksi masalah keuangan, mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian atau masalah finansial dalam operasi bank. Terus yang kedua, memahami kinerja, mengukur efektivitas bank dalam menghasilkan laba, mengelola aset, dan memenuhi kewajiban seperti yang diukur melalui rasio kinerja keuangan bank. Terus yang ketiga, menginformasikan keputusan strategis, membantu manajemen bank dalam membuat keputusan yang tepat mengenai alokasi dana, pengembangan produk, dan strategi bisnis. Yang keempat, memastikan kepatuhan, memverifikasi bahwa bank beroperasi sesuai dengan peraturan dan standar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan yang terakhir, mengevaluasi kelayakan proyek. Dalam konteks pembiayaan, analisis digunakan untuk menilai kelayakan dan potensi keuntungan dari proyek yang akan didanai. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang Bu, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan ini ada 3 poin pokok yang akan saya bahas. Yang pertama, apa saja aspek yang dianalisis terkait bank umum. Yang kedua, fungsi pokok bank umum. Yang ketiga, lingkungan usaha bank umum. Yang pertama yang ingin saya bahas pada kesempatan ini adalah apa saja aspek yang dianalisis terkait bank umum. Jadi, dalam menganalisis bank umum, beberapa aspek kunci yang ditinjau meliputi yang pertama, struktur pendapatan. Jadi, sumber-sumber pendapatan bank seperti dari pinjaman bunga atau jasa lainnya. Yang kedua, kualitas aset. Artinya penilaian terhadap aset bank, khususnya portofolio pinjamannya untuk memastikan kualitas dan risiko yang terkendali. Yang ketiga, kecukupan modal. Memeriksa rasio modal bank seperti capital adequacy ratio, yang artinya kecukupan modal untuk memastikan bank memiliki modal yang cukup untuk menyerap risiko. Yang keempat, likuiditas. Menilai kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan menjaga kelancaran operasinya. Yang kelima, efisiensi operasional. Artinya mengukur efisiensi operasional bank seperti rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Yang kedua yang ingin saya bahas adalah fungsi pokok bank. Yang pertama itu penghimpunan dana. Artinya menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito yang kemudian disalurkan kembali. Yang kedua, penyalur dana. Menyalurkan dana yang dihimpun ke masyarakat dalam bentuk pinjaman seperti kredit untuk individu, bisnis, dan pemerintah. Yang ketiga, penyedia jasa lalu lintas pembayaran. Artinya menjadi fasilitas untuk kelancaran pembayaran dan transaksi di masyarakat, termasuk transaksi internasional. Yang keempat, pencipta uang giral, yang artinya bank umum memiliki kewenangan untuk menciptakan uang giral yang penting untuk mengatur peredaran uang. Yang terakhir, lingkungan usaha bank umum. Bank umum beroperasi dalam lingkungan yang kompleks dan saling mempengaruhi, meliputi yang pertama lingkungan ekonomi, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro seperti tingkat inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nilai tukar mata uang. Yang kedua, lingkungan teknologi. Perkembangan teknologi finansial atau fintech seperti pembayaran digital dan layanan perbankan daring mempengaruhi cara bank beroperasi dan memberikan layanan. Yang ketiga, lingkungan persaingan. Persaingan yang ketat antar bank umum maupun dengan lembaga keuangan non-bank lainnya mendorong inovasi dalam produk dan layanan. Yang keempat, lingkungan politik dan hukum. Kebijakan pemerintah, regulasi moneter, dan pengawasan dari otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sangat mempengaruhi operasional dan strategi bank umum. Yang kelima, lingkungan sosial dan budaya. Perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan juga turut membentuk lingkungan usaha bank. Apa saja jasa bank umum akan dijelaskan oleh teman saya, Satren. Sekian presentasi dari saya. Perkenalkan, nama saya Sabina Satrina Pandu dengan NIM 2303105. Saya biasa dipanggil Satrin, mahasiswa program studi akuntansi perpajakan semester 5 Politeknik Al-Bajak Monus. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jasa bank umum. Nah, apa itu bank umum? Nah, bank umum adalah lembaga keuangan yang memberikan berbagai layanan untuk membantu masyarakat maupun dunia usaha dalam hal simpanan, transaksi pembayaran, hingga investasi. Bank berperan penting dalam menggerakkan perekonomian. Nah, jasa bank umum yang pertama yaitu clearing. Nah, apa itu clearing? Clearing ini merupakan proses pemindahan dana antar bank melalui lembaga perantara atau clearing house. Nah, contohnya itu nasabah bank A menerbitkan cek untuk seseorang yang menggunakan bank B. Nah, lewat clearing dana bisa dipindahkan secara resmi. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya itu transaksi antar bank lebih cepat dan mengurangi risiko membawa uang tunai dalam jumlah besar. Nah, terus jasa bank yang kedua yaitu transfer. Nah, transfer ini adalah pemindahan uang dari satu rekening ke rekening lain, baik dalam bank yang sama maupun antar bank. Nah, ada beberapa jenis transfer. Ada dua. Yang pertama itu transfer sesama bank, yaitu biasanya itu langsung atau real time. Terus yang kedua itu transfer antar bank, biasanya melalui sistem BI-Fast atau RTGS. Nah, contohnya itu mengirim uang kuliah dari orang tua ke kota lain. Terus yang ketiga itu inkaso. Nah, apa itu inkaso? Jadi inkaso ini jasa penagihan warkat atau surat berharga oleh bank. Nah, warkat ini contohnya itu cek, bilet giro, wesel. Nah, fungsinya itu membantu nasabah menagih pembayaran dari pihak lain yang lokasinya jauh atau berbeda bank. Nah, contohnya itu pengusaha di Jakarta menerima cek dari mitra di Surabaya.
Nah, bank akan membantu proses penagihannya. Nah, terus yang keempat itu adalah letter of credit, yaitu surat pinjaman dari bank untuk eksportir. Nah, fungsinya itu menjamin bahwa eksportir akan menerima pembayaran dari importir asalkan syarat transaksi dipenuhi. Nah, penting dalam perdagangan internasional karena memberikan rasa aman bagi penjual dan pembeli lintas negara. Nah, contohnya itu perusahaan Indonesia mengekspor kopi ke Jerman dengan jaminan pembayaran dari bank. Terus yang kelima itu ada falas atau valuta asing. Nah, falas ini adalah jasa pertukaran mata uang asing. Fungsinya itu mempermudah transaksi bisnis, perjalanan, atau kebutuhan lain yang melibatkan mata uang luar negeri. Contohnya, wisatawan menukar rupiah ke dolar di bank sebelum berlibur ke Amerika. Terus yang keenam itu bank garansi. Nah, bank garansi ini adalah jaminan bank kepada pihak ketiga bahwa nasabahnya akan memenuhi kewajiban tertentu. Nah, tujuannya meningkatkan kepercayaan dalam perjalanan bisnis. Nah, contohnya itu kontraktor yang mendapat proyek pemerintah menggunakan bank garansi untuk menjamin pekerjaannya. Terus yang ketujuh itu adalah penyetoran dan pembayaran dana. Nah, definisinya itu yaitu layanan bank untuk menerima dan menyalurkan dana. Contohnya itu pembayaran gaji karyawan, tagihan listrik, pembayaran kuliah, pajak, atau cicilan kredit. Nah, manfaatnya mempermudah masyarakat dan perusahaan dalam mengelola keuangan. Oke, dari kesimpulannya, bank umum bukan hanya tempat menabung, tetapi juga menyedia berbagai jasa keuangan. Nah, fungsinya itu menghimpun dana, menyalurkan kredit, menyediakan jasa transaksi, pembayaran, dan investasi. Nah, peran pentingnya itu yaitu satu itu menggerakkan roda perekonomian, terus yang kedua meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan yang terakhir atau yang ketiga itu mendukung kelancaran bisnis dan perdagangan. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya dan teman-teman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.